Selamat siang semuanya. Selamat siang, brother. Gimana kabarnya? Sehat, brother. Jumpa lagi ya bersama brother. Masih mau belajar ya? Enggak, brother. Siang nggak? Udah siang dong. Tapi cepat aja, brother. Tenang, udah lapar juga, udah ngantuk kan? Ada pesta, brother. Kalau kita mau belajar ya udahlah. Jadi kita awali pertemuan kita dengan doa. Ya Andri, tolong dipimpin doa ya. Baiklah, brother. Kayaknya brother nandai saya, brother. Karena saya rajin berdoa. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan, karena berkat-Mu kami boleh berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat. Di Tuhan, sekarang kami tidak belajar, berkatilah kami dalam proses belajar ini. Semoga kami dapat mengerti apa yang disampaikan frater kami, dan juga berkatilah frater supaya dia tetap semangat mendidik kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan dengan pengantaran Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Andri sudah memimpin doa. Yuk. Sebelum Prater memasuki materi pembelajaran hari ini, Prater mau tanya dulu. Minggu lalu tuh Prater bahas apa sih? Gak tau Prater sakit kemarin. Prater sakit. Kamu yang sakit di. Oh, apa ya? Coba jawab. Minggu lalu. Kalau nggak benar, kayaknya benar kan? Minggu lalu itu tentang panggilan kan, brother? Ya, tentang panggilan. Dan panggilan khusus ya, Ter? Ya. Oke, Ter. Itulah di minggu lalu itu kita udah masuk ke pengantar sebenarnya panggilan. Manusia itu hidup dipanggil untuk menjadi umat Allah. Apa sih maksudnya dipanggil menjadi umat Allah itu? Jadi manusia ini hadir di dunia ini itu tuh suatu bentuk panggilan dari Allah sendiri supaya dia jadi umatnya. Itu seperti itu. Jadi pengantar minggu lalu bagaimana manusia itu hadir di dunia ini sebagai bentuk panggilan dari Allah itu sendiri. Manusia dipanggil oleh Allah hadir di dunia supaya manusia itu menjadi umatnya. Dalam gereja Katolik kan kemarin Prater memberi sekilas tentang panggilan. Dalam gereja Katolik juga dikenal ada dua bentuk panggilan. Ayo, siapa bisa? Adit bisa. Apa itu panggilan yang dikenal dalam gereja Katolik? Panggilan khusus sama panggilan biasa, Prater. Secara konkretnya itu apa? Panggilan sebagai apa? Untuk apa seperti itu? Panggilan untuk selibat, itu yang khusus. Seperti itu. Oke, tidak sama, tapi secara lebih lengkap dalam gereja Katolik itu panggilan hidup manusia itu dibagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua, yaitu hidup berkeluarga dan hidup membiara. Jadi kan secara konkret langsung ada hidup selibat atau jadi pastor itu hidup membiara. Ada juga yang hidup berkeluarga, yaitu membangun sebuah keluarga. Lalu pembahasan hari ini Prater mau lebih mendalami materi tentang hidup berkeluarga. Panggilan manusia untuk hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga itu pasti diawali dengan prosesnya diawali dengan perkawinan. Sebelum kita melihat isi dalam tentang keluarga, kita juga harus menyinggung tentang perkawinan ini dalam tradisi gereja Katolik. Perkawinan menjadi salah satu sakramen yang wajib kalau orang Katolik itu ingin membangun hidup keluarga. Kita akan melihat bagaimana tujuan dari perkawinan, tujuan dari hidup berkeluarga, tujuan membangun sebuah keluarga seperti itu. Untuk pertama, Prater mau menerangkan apa itu ciri-ciri perkawinan gereja Katolik dalam gereja Katolik. Jadi kan tadi panggilan berkeluarga. Melalui perkawinan.
kita akan melihat ciri dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kalau boleh Brother tahu, udah ada yang tahu belum ciri perkawinan dalam gereja Katolik itu apa? Tak terpisahkan, Brother. Tak terpisahkan. Itu masuk juga sih. Terus apa lagi, Adit? Apa Dar? Ciri perkawinan dalam gereja Katolik. Gak terpisahkan. Oh, gak bisa cerai Dar. Oh, pas itu tidak bisa cerai. Sama aja gitu. Iya, itu sama aja, tidak terpisahkan, tidak terceraikan. Kudus ya, Brother, kudus. Kudus. Nah, iya bisa itu terceraikan. Ini ada yang ciri-ciri lainnya yang perlu kita ketahui, bahwa ciri dari perkawinan gereja Katolik, dalam perkawinan gereja Katolik itu ada ciri monogami atau satu. Kalau di saudara-saudara kita dalam agama Muslim, untuk perkawinannya itu bisa bersifat atau bercirikan poligami. Tetapi dalam gereja Katolik, dengan tegas gereja Katolik mengatakan bahwa perkawinan itu bersifat bercirikan monogami, yaitu satu. Yang sudah disatukan tidak bisa diduakan, seperti itu. Jadi sekali kita melakukan sakramen perkawinan, mendapatkan sakramen perkawinan, itulah nggak boleh kita nikah lagi atau mencari istri lagi atau suami lagi, seperti itu dalam perkawinan gereja Katolik. Jadi cukup satu pasangan, di mana di situ ditekankan untuk saling setia. Yang kedua tadi seperti yang teman-teman katakan, tidak terpisahkan maupun tidak terceraikan. Jadi bersifat sakramen perkawinan ini, ciri perkawinan dari gereja Katolik ini, tidak terceraikan maupun terpisahkan oleh manusia, maupun melalui pengadilan negeri. Walaupun itu sah dipisahkan, tetapi gereja Katolik sendiri tidak mengakuinya, kecuali ada kasus-kasus tertentu nantinya yang akan bisa dikatakan membatalkan perkawinan. Itu akan kita dalami di minggu-minggu selanjutnya. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu utuh dan tak terbagi. Ya seperti yang dikatakan tadi, satu. Jadi cinta dalam suatu perkawinan itu membentuk suatu cinta di dalamnya. Itu nggak dibagi-bagi. Jadi antara laki dan perempuan itulah menjadi satu utuh, tetapi tidak dibagikan dengan yang di luar sana, yaitu tidak mendua, seperti itu. Lanjut kita ke tujuan perkawinan. Apa sih tujuan perkawinan dari gereja Katolik itu sendiri? Kalau Frater boleh tahu, apa sih sebenarnya tujuannya? Menghasilkan keturunan Dar. Ya bisa itu. Tujuannya hidup bahagia lah, Brother. Bisa itu. Membangun gereja kecil Dar. Pas. Jadi tujuan dalam gereja Katolik, teman-teman tidak salah tadi, lebih memberi banyak wawasan, tetapi tujuan dalam gereja Katolik itu mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, itu dipersatukan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, dan tujuan perkawinan ini untuk mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu yang dipersatukan. Setelah disatukan, mengambil bagian dari karya penciptaan Allah itu sendiri. Lalu tujuan yang ketiga dari perkawinan ini itu untuk saling menguduskan. Ya seperti yang dikatakan Andri tadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam gereja Katolik ini tujuannya itu untuk mencapai suatu kekudusan. Semua yang kita lakukan sebagai manusia ini sebenarnya mengarahkan untuk hidup kudus, yaitu mengarahkan untuk kekudusan, yaitu hidup bahagia sejati dalam kerajaan surga kelak. Seperti itu. Itu kita telah melihat ciri dan tujuan dalam perkawinan gereja Katolik sendiri.
Untuk lebih lanjut, setelah suami laki-laki ataupun perempuan melakukan perkawinan, pasti akan membentuk suatu keluarga. Di situ pasti nanti lahirlah anak atau memiliki keluarga baru, yaitu keluarga dari istri maupun keluarga dari suami. Nah, dalam hidup berkeluarga kita perlu ketahui bahwa ada tantangan-tantangan yang harus kita ketahui, harus kita lalui sebagai orang yang memilih panggilan untuk hidup berkeluarga. Tantangan hidup berkeluarga itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu tantangan yang dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam itu bisa disebut tantangan internal, maupun yang dari luar itu tantangan eksternal. Kita akan melihat tantangan eksternal, tantangan dalam hidup berkeluarga. Eksternal. Yang eksternal ini bisa kita lihat di sini. Operator akan memberikan apa aja sih tantangan yang dari luar itu. Pertama itu ada media sosial. Media sosial itu juga menjadi tantangan dalam hidup berkeluarga. Dengan media sosial kita dapat mengetahui berita-berita di luar, yaitu salah satunya kasus perceraian yang secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi dalam hubungan berkeluarga itu sendiri. Kok kenapa sih banyak orang di luar sana, artis terutama kan, yang biasa melakukan atau yang dalam. Setelah kita melihat ciri dan tujuan dari perkawinan, kita akan melihat lagi apa saja tantangan dalam hidup berkeluarga. Setelah laki-laki dan perempuan menerima sakramen perkawinan, mereka disatukan menjadi suatu keluarga. Nah, dalam suatu keluarga itu pasti banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, yaitu ada tantangan dari dalam maupun dari luar. Jadi yang dari luar itu kita sebut tantangan eksternal, maupun yang dari dalam itu tantangan internal. Yang dari luar itu ada beberapa tantangan yang perlu kita lihat sebagai pengetahuan kita. Yang pertama itu media sosial, media massa. Jadi banyak kasus-kasus yang dalam media sosial atau media massa itu, terutama kasus perceraian, secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan berkeluarga. Kebiasaan atau kasus-kasus perceraian yang begitu banyak membuat orang itu bertanya-tanya, apa sih enaknya perceraian itu? Jadi ada keinginan untuk mengikut, apalagi kan dalam dunia saat ini mudah sekali untuk mempost masalah-masalah yang ada di luar. Ya, dalam tanda kutip banyak artis-artis yang melakukan perceraian seperti itu, terus melakukan pernikahan lagi. Ini dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan menjadi tantangan dalam hidup perkawinan atau tantangan hidup berkeluarga. Lalu tantangan yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ini juga dapat mempengaruhi dan menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita hidup di lingkungan yang memiliki kebiasaan berpoligami, yaitu dalam tanda kutip bisa nikah lebih dari sekali, itu juga bisa mempengaruhi hidup keluarga Katolik itu sendiri, karena merasa ya udah menjadi kebiasaan yang lumrah dalam lingkungannya, dan secara tidak langsung akan menggerogoti nilai-nilai dalam perkawinan gereja Katolik yang akhirnya kalau jika keluarga itu kuat pasti akan mempertahankan nilai-nilai hidup berkeluarga dalam gereja Katolik. Tetapi jika tidak kuat ya ada kemungkinan lain yang akan terjadi seperti itu. Yang ketiga ada pornografi. Ya, kita tahu dengan kemajuan teknologi juga bisa menjadi sarana untuk penyebaran pornografi ini, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam hidup berkeluarga. Yang keempat itu keuangan, atau kita bisa bilang masalah ekonomi, keuangan pendapatan atau segala macam itu menjadi tantangan tersendiri
ya dibilang hidup berkeluarga itu dilandaskan, perkawinan itu dilandaskan karena cinta. Tetapi tanpa adanya uang, ya bisa dikatakan omong kosong juga sih. Karena hidup itu juga butuh uang untuk beli nasi, untuk beli kebutuhan sehari-hari itu juga butuh uang seperti itu. Jadi keuangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam hidup berkeluarga. Yang kelima, yang terakhir maksudnya, itu pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, seperti lagu kata itu apa ya? Orang ketiga ini menjadi tantangan tersendiri gitu, dalam hidup berkeluarga, tantangan dari luar. Bagaimana orang ketiga ini dapat menghancurkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Itu perlu kita sadari. Nah, lanjut kita ke tantangan hidup berkeluarga yang dari dalam, yang bersifat internal. Yang pertama itu perbedaan pandangan pendapat. Adik atau adik pun pernah lihat kan, kalau di rumah itu bapak sama mama kadang sering debat, pernah lihat ya? Pernah nggak? Tapi pernah lah. Pernah ada percecokan ya, walaupun sedikit kan. Itu bisa menjadi akar dan permasalahan dalam keluarga, bahkan menjadi tantangan dalam hidup berkeluarga. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu menjadi tantangan. Yang kedua itu kebosanan. Kebosanan ini menjadi tantangan juga ya. Kalau kita merasa bosan, sebenarnya itu dipertanyakan, atau cintanya suami ke istri atau istri ke suami itu benar-benar utuh atau benar-benar cinta yang sejati atau bukan. Kalau memang benar-benar cinta yang sejati, tidak mungkin akan memunculkan kebosanan. Tetapi kebosanan yang dimaksudkan di sini itu lebih mengarah bagaimana kehidupan dalam keluarga ya yang cuma sekedar itu aja. Terkadang melakukan ini melakukan itu cuma sekedar, sehingga membuat salah satu atau dua-duanya merasa bosan, sehingga kebosanan itu perlu disadari agar tidak menjadi akar permasalahan dalam hidup berkeluarga seperti itu. Yang ketiga, kemandulan. Ini bersifat biologis atau pribadi, lebih ke penyakit. Ini juga menjadi tantangan dari hidup berkeluarga itu sendiri. Jadi kalau salah satu mengalami kemandulan, ya bisa dikatakan tidak akan mendapatkan keturunan, karena dalam tanda kutip itu alat vital atau yang dinamakan untuk meneruskan keturunan itu terganggu, sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan ini pun menjadi tantangan, dan perkawinan yang salah satunya mengalami kemandulan bisa dikatakan tidak selamanya utuh hingga mati. Tetapi ada juga yang benar-benar setia walaupun salah satunya mengalami kemandulan. Yang keempat, keserasian dalam hubungan seksual. Kalau bisa dikatakan ini hubungan seksual ini lebih bersifat pribadi ya dalam hidup berkeluarga. Tetapi keserasian dalam hubungan seksual ini bisa memicu permasalahan dalam hubungan berkeluarga, bisa menjadi tantangan sendiri. Mungkin dari suami minta kayak gini ketika hubungan seksual, atau si istri minta kayak gini dalam hubungan seksual, ataupun ketika suami dalam hubungan seksual meminta ini tetapi istri menolak, atau sebaliknya. Dan itu bisa menjadi penyebab akar permasalahan, sehingga keserasian itu tidak terbangun dalam hubungan seksual seperti itu. Yang terakhir, perzinahan atau perselingkuhan, yang bisa dikatakan tadi dalam tantangan yang eksternal itu orang ketiga, perselingkuhan. Ini juga masuk itu. Kalau udah ada perselingkuhan, perkawinan itu tidak sehat, karena salah satu dari anggota keluarga, terutama ayah atau ibu, itu sudah tidak setia dalam perkawinannya. Jadi tidak ada cinta sejati di dalamnya, sehingga perselingkuhan bisa memicu permasalahan dalam hidup berkeluarga. Ini tantangan yang
dibilang lebih tinggi tarafnya karena menuntut kesetiaan dalam hidup berkeluarga itu. Cukup setia dengan satu, tidak mencari yang lain. Seperti itu. Itu kita telah melihat tantangan-tantangan dalam hidup berkeluarga. Setelah itu, nah kita masuk di mana ada peluang dalam membangun hidup keluarga itu. Apa sih yang tidak dibangun di dalamnya? Kalau frater boleh tahu, apa aja sih peluang yang bisa dibangun dalam hidup berkeluarga itu dari kalian? Felix? Hidup sukses, Ter. Hidup sukses. Terus Adit apa? Itu peluang untuk yang dapat dibangun dalam hidup berkeluarga. Oh iya, oh Felix, tau gak Lik? Banyak keturunan. Itu bisa Andri? Harmonis lah Ter. Harmonis. Hidup sederhana, bagi sukacita. Oke, itu semua tidak salah ya, tapi ada 3 inti yang tidak dibangun dalam hubungan berkeluarga. Ada peluang yang tidak dibangun dalam hubungan berkeluarga itu. Apa itu Ter? Yang pertama itu cinta. Yang tidak dibangun dalam hidup berkeluarga itu pertama cinta. Cinta antara ayah kepada anak, ibu kepada anak, anak kepada ibu atau kepada orang tuanya, antara suami ke istri atau sebaliknya. Itu menjadi peluang yang tidak dibangun dalam hidup berkeluarga. Yang kedua komunikasi. Komunikasi ini ya kalau bisa dikatakan kita di rumah pasti suka ngobrol sama orang tua, tapi ini menjadi peluang penting yang dapat dibangun dalam hidup berkeluarga itu sendiri. Tanpa ada komunikasi satu sama lain, itu bisa dikatakan keluarga ini tidak sehat karena pasti ada permasalahan yang belum terselesaikan di dalamnya. Yang ketiga, ini yang penting dalam panggilan hidup berkeluarga itu sendiri, yang peluang yang tidak dibangun, yaitu hidup menuju kekudusan. Kekudusan itu yang menjadi inti ya dari semua panggilan hidup manusia itu untuk menuju kekudusan. Dan peluang yang dapat dibangun dalam hidup berkeluarga ini yaitu hidup kekudusan. Hidup kekudusan itu yang nantinya kita akan mendapat kebahagiaan sejati dalam keluarga dalam kerajaan surga. Seperti itu. Hari ini kita sudah melihat bagaimana panggilan hidup berkeluarga, mulai dari ciri tujuan dari perkawinan, tantangan-tantangan dalam hidup berkeluarga. Bahkan kita juga sudah melihat peluang yang dapat dibangun dari hidup berkeluarga itu sendiri. Frater rasa kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau frater yang mau tanya nih? Pengen pulang Ter. Pas lah, jangan pulang dulu lah. Udah karena udah siang kan. Jadi nggak ada uang frater. Frater nggak ada uang ya itu. Apa? Ada tanya? Jangan tanya dulu, baru nanti kita jalan-jalan. Frater punya pacar nggak? Aduh, yang kalah kan harus setia dong sama ini panggilan. Nanti baru di pertemuan 2 minggu yang akan datang, frater akan dijelaskan apa itu pembiara atau hidup selibat seperti itu. Pertanyaan Ter. Apa itu? Kan frater pernah jadi awam kan? Ya. Sekarang pun frater awam ini. Oh iya Ter. Ada yang tidak ditanyakan? Ada Ter. Pulang. Tadi ada yang mau tanya tadi? Oh, soal apa Ter? Sebenarnya kalau dibilang lebih enak yang mana Ter? Hidup panggilan membiara atau hidup jadi awam Ter? Hidup berkeluarga gitu. Kalau dibilang enak nggak enak, tergantung pribadi. Sebenarnya kan Allah memanggil manusia itu dipanggil oleh Allah menjadi umatnya. Dalam gereja Katolik bentuk panggilan Allah itu untuk menuju pada kekudusan yang nanti disatukan dengan Allah dalam kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Dan panggilan dalam gereja Katolik itu ada 2, hidup berkeluarga maupun hidup membiara. Kalau dibilang mana yang enak, ya yang merasakan bagaimana dia menjalani hidupnya, itu kan sebagai panggilan. Panggilan itu nggak bisa dipaksakan, seperti itu. Kayak misalnya frater kan, frater masuk milih hidup membiara,
atau menjadi frater sekarang. Itu karena keinginan frater. Kalau itu keinginan orang tua frater, frater nggak bahagia, belum tentu nanti frater itu. Malah yang menjadi tujuan dasar panggilan Allah kepada manusia itu yaitu untuk menuju pada kekudusan yang dimana nanti disatukan lagi dengan Allah dalam kerajaan surga, itu tidak dapat terbangun seperti itu. Ya, jelas? Jelas tuh. Mantap. Oke lah ya, frater udah pada capek, frater juga udah capek. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai dasar atau bacaan kitab suci yang membahas tentang hidup berkeluarga. Ya bisa nanti teman-teman sebagai tugas, tapi nggak harus dikumpulkan ya, tapi perlu dicari dasar kitab sucinya yang menjadi dasar hidup berkeluarga itu sendiri. Kan ada dari Kejadian atau dari Injil-Injil yang lain seperti itu. Oke lah, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Saudara, dengan doa, Felix pimpin doa ya. Ya, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Cinta, kami berterima kasih atas pertemuan, atas proses belajar yang telah kami lalui bersama dengan frater. Semoga apa yang telah disampaikan oleh frater dapat menjadi bekal hidup kami, terutama dalam membangun persekutuan cinta di dalam keluarga nantinya. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.